Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat malam Jumat, dan selamat datang di Spooky Phone Nightmare Side. Di mana malam hari ini di masa bakal telepon kamu untuk cerita tentang pengalaman seramnya yang mungkin bisa jadi pengalaman-pengalaman yang nanti bakal diceritain malam hari ini itu juga bisa kealamin sama kamu. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Aden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Side ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita Ini sih aku ya yang ngalamin. Udah pas balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak. Jadi kayak ngebelakang gitu terus kayak Jadi beberapa email yang masuk ke tim Nightmare Side di nms@adenradio.com itu banyak juga yang minta ingin ditelepon untuk cerita langsung di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Jadi untuk kamu juga yang ingin punya kesempatan cerita langsung barengan di Masta via telepon di Spooky Phone Nightmare Side, itu kamu bisa kirimin nomor aktif kamu ya ke emailnya Ardan Nightmare Side di nms@ardanradio.com. Nah di bawah sini ya kayak gini, nms@ardanradio.com dengan subjek Spooky Phone Nightmare Side. Habis gitu tungguin aja, siapa tahu kamu yang bakalan di Masta telepon. Dan untuk episode kali ini di Spooky Phone Nightmare Side, kita punya beberapa penelpon yang akan menceritakan pengalaman seramnya. Dan ini dia Spooky Phone Nightmare Side kita yang pertama. Halo Sekar, apa kabar? baik. Oke, Sekar ini di Masta dari Nightmare Side dan kamu sekarang lagi ada di Spooky Phone Nightmare Side. Alright. Kamu lagi di mana sekarang? Posisinya sekarang lagi di Jakarta sih, Kak. Lagi di Jakarta ya. Oke. Iya. Pengalaman seram apa nih yang mau kamu ceritain di Spooky Phone Nightmare Side? Iya. Jadi aku mau ceritain pengalaman aku selama jadi mahasiswa di Jogja. Karena ini ceritanya lagi waktu di Jogja sih, pengalaman jadi mahasiswa di Jogja. Kamu kuliah di Jogja berarti ya? Iya. Oke, gimana? Ini aku langsung cerita aja ya, Kak. Boleh. Jadi awal ceritanya itu waktu tahun 2017 atau 2018. Pokoknya patokannya itu semester 2 waktu maba dan udah mulai lewat maba lah gitu. Oke. Nah, jadi waktu itu aku bareng temanku, ada Andin, Ifah, dan Sukma. Kita berempat ini lagi ngerjain tugas kelompok nih, ada tugas kelompok gitu. Nah, kebetulan aku, Andin, dan Sukma ini kita bertiga tuh suka banget sama cerita-cerita horor. Jadi tuh kita suka nyari-nyari cerita horor di YouTube atau dari timeline di line aplikasi chat gitu. Oke. Terus waktu itu tuh Andin temanku pernah cerita kalau misalkan dia nemu cerita kos horor di sekitar di dekat kampusku. Jadi kosnya ini lokasinya tuh ada di tikungan jalan dan itu tuh di jalanan rame. Jadi awalnya tuh aku ngerasanya mungkin ini cuma rumah kosong aja gitu. Ternyata itu rumah horor gitu, rumah kos horor. Jadi itu kos-kosan horor gitu ya. Oke. Gitu. Jadi rame lah kos-kosan horor ini, banyak ceritanya. Kalian coba untuk mencari. Nah iya. Tempat itu. Okay. Nah aku tuh di situ pas aku selesai ngerjain tugas gitu, aku tuh ngajak teman-temanku nih bertiga, kita iseng lah, ayo kesana yuk kita lihat gitu. Nah karena kita orangnya emang nantangin, jadi kita datanglah ke sana lewat sana gitu. Terus setelah lewat sana temanku ngasih tahu si Andin ini, dia bilang tuh Kar yang itu rumahnya gitu. Terus aku tuh nunjuk pakai telunjukku sendiri gitu. Oh yang itu gitu. Terus kata temanku Sukma, dia kebetulan orang Jawa, Jogja asli. Terus dia merasa kayak hal yang aku lakukan itu nggak boleh gitu. Songong nih, nggak boleh nih pamali kayak gitu. Nunjuk pakai jari telunjuk itu ya. Kenapa? Nunjuk pakai jari telunjuk tuh pamali ya di situ ya. Iya kayak wah songong nih gitu, nggak boleh gitu.
soalnya yang ditunjuk tuh tempat kosong, nanti kamu diapa-apain lo gitu. Cuman aku ngedenial, ya udahlah gitu. Karena aku nggak begitu percaya juga kan, paling cuman aku nakutin aja gitu. Ternyata pas sampai di kosku, bener waktu kejadian di kosku tuh, aku tuh ngerasa badanku tuh nggak enak, kayak kok feelku nggak enak ya, kenapa gitu. Cuman aku mendistract dengan aku main HP, terus habis itu aku lihat-lihat IG gitu, biar aku nggak kepikiran yang temanku omongin gitu. Terus ternyata tiba-tiba kaca atau cermin di kosku tuh jatuh, tapi jatuhnya tuh jatuhnya tuh kayak lurus gitu, Kak. Jadi nggak yang pecah atau gimana tuh enggak. Terus di situ aku kaget kan, kenapa gitu, udah feelku nggak enak, terus tuh kaca jatuh gitu. Terus akhirnya aku tuh pergilah buat menangin diri dari kosku gitu. Terus setelah itu aku sebelumnya juga pernah, aku pas di kejadian itu aku chat temanku nih, aku niatnya pengen nginep gitu, karena aku ketakutan kan sendirian di kosan gitu. Terus habis itu sayangnya temanku itu karena dia anak asrama kampus, jadinya ini jam 9 tuh udah tutup kan, jadi aku nggak bisa nginep, nggak bisa masuk. Iya, jadi kayak mau nggak mau aku balik lagi lah tuh ke kosku kan. Mau nggak mau kamu harus tidur di situ ya? Kenapa? Mau nggak mau harus tidur di situ dong. Iya gitu, bersama dengan hantu itu gitu kan. Iya. Pastinya gitu. Terus tapi setelah kejadian itu setelah itu tuh nggak ada apa-apa, Kak. Cuman kejadian yang menurutku paling kayak wah ini parah nih gitu. Itu tuh sebulan setelah itu gitu. Jadi lama sih sebenarnya ininya, jangka waktunya gitu. Nah sebulan setelah itu waktunya aku presentasi nih. Pas waktu presentasi itu kondisinya siang, Kak. Jadi kayak nggak mungkin lah bagi aku gitu. Kondisi siang aku presentasi, pas lagi presentasi ngerasa badanku nggak enak. Kamu presentasinya online ini atau enggak? Kenapa? Presentasinya langsung atau online nih? Udah. Presentasinya langsung, kan belum COVID. Belum. Waktu itu tahun 2017-an. Belum COVID ya, masih bisa ngerasain presentasi langsung. Mantap. Iya. Tapi pas lagi presentasi kamu ngerasa gak enak badan? Iya, ngerasa feelnya gak enak gitu. Terus ternyata pas bagian aku presentasi, itu tuh ngerasanya kayak aku tuh dipeluk dari belakang kenceng banget. Itu emang beneran sampai aku ngomong tuh susah gitu. Kayak aku kan dikenalnya kalau ngomong tuh lumayan keras ya. Tapi di situ aku susah ngomong, sampai temanku tuh bilang, "Kar, ngomongnya agak keras gitu." So, aku kayak ngasih tanda kayak aku nggak bisa kayak gitu. Terus abis itu setelah itu aku diajak sama temanku ini Andin buat ayo deh lu keluar dulu deh gitu. Terus nenangin diri gitu. Aku tuh nggak mikir itu hantu atau gimana gitu, enggak gitu. Aku mikirnya, aduh jangan dong, jangan ajalnya, jangan sekarang gitu, masih mahasiswa gitu, mikirnya tuh masih kayak gitu. Oh, mikirnya kamu udah mau diambil gitu. Iya gitu, mikirnya tuh gitu, karena kan kejadiannya, karena kejadiannya kan dia jauh ya. Iya. Terus habis itu aku dibantu sama teman-temanku yang dia expert lah dalam hal perhuntuan dan keserupan dan lain-lainnya gitu. Dia bilang kalau misalkan kamu jangan sendirian dulu, ikut bareng sama Andin tuh, Din lu temenin gitu. Kamu nih jarinya dipegang di pencet gitu ya? Iya, dipencet-pencet gitu, supaya kalau bengong atau pokoknya jangan sampai bengong lah gitu. Pokoknya harus rame dan gak boleh sendirian gitu. Ya udah, aku ikutin lah itu. Nah, karena kan Andin itu pengen nginep di kosku nih buat nemenin aku. Nah, si Andin ini kan akunya harus nemenin Andin buat ngambilin baju dan alat-alat mandinya dulu nih buat ke kosku. Kita ke asramanya dia gitu. Nah, Andin ini punya temen asramanya dia, dan temennya itu bisa ngeliat gitu, indigo gitu. Aku tuh sering banget cerita sama dia, dan dia tuh suka ceritain cerita-cerita horor di asrama lah gitu, karena dia bisa lihat juga kan. Terus habis itu aku nanya ke dia, aku ini kenapa gitu, tadi aku gini gitu. Terus katanya dia, coba mana lihat, matanya nggak merah, ini nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, kata dia gitu. Abis itu dia ke kamar mandi. Terus setelah itu si Andin juga ngeyakinin untuk, udahlah Kar, ini paling lo kecapean, paling lo apa, kayak gitu aja gitu.
Nah, terus setelah itu mungkin karena temennya Andin ini nggak enak bilang aku kalau misalnya aku diikutin atau gimana gitu ya. Jadi ngasih taunya tuh beberapa minggu setelah itu gitu, beberapa minggu setelah kejadian. Oke. Apa katanya? Terus ternyata diceritain, tapi diceritain nggak dari temennya sih, diceritain dari Andin yang bilang. Terus kata Andin, lu jangan takut ya gitu. Kenapa gitu? Terus katanya dia, kamu tuh diikutin gitu, tapi udah dibilangin. Jadi pas temennya Andin ini masuk ke kamar mandi, dia tuh sebenarnya nggak masuk ke kamar mandi untuk ya mandi atau apa gitu, enggak, tapi dia tuh bilangin si yang ngikutin aku gitu, karena katanya si yang ngikutin itu nggak masuk ke kamar asrama, dia nunggu di depan gitu. Gitu. Dia bilang katanya apa, udah jangan ngikutin lagi gitu, dia orang baik gitu. Udah ya kamu pergi aja. Terus itu dia pergi katanya sih gitu. Itu sosok yang ngikutin kamu dari rumah kos-kosan angker itu berarti? Iya, katanya sih gitu, kemungkinannya sih gitu. Sosoknya perempuan? Gimana? Sosoknya perempuan? Nah itu uniknya adalah sosoknya laki-laki. Oh laki-laki justru? Iya justru laki-laki. Karena makanya uniknya kok laki-laki, aku kira perempuan atau anak kecil gitu ya. Laki-laki gitu. Laki-laki. Menarik nih. Wah, merinding sih dengarnya. Jadi sosok yang ngikutin kamu, yang biasanya mungkin kalau orang yang diikutin tuh sosoknya cewek gitu ya, kayak Miss K gitu. Tapi yang ngikutin kamu ini sosoknya laki-laki. Tapi ya kejadian sih, banyak juga ternyata sosok kuntilanak laki-laki yang aku tahu sih. Juga ada istilahnya gitu. Kuntilanak tapi cowok tuh ada gitu. Ya salah satunya mungkin yang ngikutin kamu sekarang. Wow, menarik banget. Terima kasih loh Sekar, pengalaman kamu. Terima kasih juga. Tapi sekarang udah nggak apa-apa ya? Udah nggak apa-apa, itu udah lama juga. Oh, udah lulus ya, udah beres ya dari. Iya, udah selesai. Kalau kesana lagi gimana? Kalau ke mana? Kalau misalnya ke Jogja lagi, terus kamu lewat tempat itu lagi, kira-kira jadi sosoknya bakal ikut juga nggak ya? Masih inget nggak ya kira-kira? Iya jadi kayak ini sendiri sih, kayak itu waktu itu pernah gara-gara itu tuh kayak gitu, cuman nggak berani songong kayak sompral kayak waktu awal gitu, jadi kayak lebih oh ya udah itu rumah kosong nggak usah diliatin. Oh oke, siap. Terima kasih banyak Sekar ya. Ya sama-sama. Udah berbagi di Spooky Phone Nightmare Side. Dah. Dah. Oke, itu tadi pengalaman Sekar yang baru aja kita dengerin, seorang mahasiswi yang waktu itu kuliah di Jogja dan coba untuk mencari tahu hal-hal seram ya ada di Jogja sampai nemuin kosan, dan ternyata diikutin sama salah satu sosok di sana karena katanya pamali sih kalau di sana itu nunjuk sesuatu, apalagi rumah kosong pakai jari telunjuk gitu, kayak tuh di situ tuh itu bukan. Nah, makanya itu juga terjadi kalau kita ke pemakaman ya biasanya, atau ke kuburan, biasanya nunjuk ke makam atau kuburan tuh nggak boleh pakai telunjuk atau pamali, biasanya kita pakai jempol. Oh sebelah situ misalnya, paling itu paling gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke Spooky Phone Nightmare Side yang kedua, kira-kira bakalan seperti apa ceritanya. Masih di Spooky Phone Nightmare Side, jangan nonton sendirian. Oke, insan muda, kita lanjut lagi di Spooky Phone Nightmare Side. Kali ini saya punya penelpon laki-laki. Kalau tadi perempuan, sekarang laki-laki. Ada Andi. Halo Andi. Halo, ya. Apa kabar Di? Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Oke, Andi ini dari Bandung ya, di Bandung. Iya. Andi, pengalaman apa yang pengen kamu share di Spooky Phone Nightmare Side malam ini, Andi? Pengalaman saya tuh diganggu di rumah nenek. Daerah mana tuh rumahnya? Daerah Maler Selatan 1. Oh, Maler, oke. Ya. Terus? Diganggu, ada di sana tuh ada sosok macan, genderowo, sama kuntilanak. Oke. Nah, gimana nih pas ngeganggu kamunya? Pas lagi malam-malam atau lagi gimana? Ya saya kan lagi mau ke WC, lagi pipis. Ya udah pipis teh kan udah diguyur pakai air siram. Pipisnya.
pas ke belakang ada suara yang ngegerem-gerem gitu, ngegerem gitu. Ya. Ya pas dilihat ke belakang teh itu macan putih gede ngelebihin saya. Oke. Iya, Berending. iya. Harimau. Seketika saya kaget gitu, langsung teriak, apa gitu. Ya pas ada ibu sama bapak ke kamar mandi, si macan itu teh udah ngehilang gitu. Oh, udah hilang. Ya. Ternyata apa di sekitar sana apa ada kuburan atau makam keramat nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuman itu dulunya bekas lapangan bola. Iya. Tapi ada si sosok harimau putih ini ya. Biasanya yang saya tahu Iya, kalau ada sosok harimau putih. kalau ada sosok-sosok kayak harimau dan mungkin yang bentuknya agak aneh gitu ya. Termasuk harimau ini agak sakral. Biasanya gak jauh dari sana tuh ada makam yang cukup dikeramatkan. Atau mungkin ada satu makam yang tidak diketahui orang gitu sampai sekarang, ada di situ. Jadi ada sepuhnya lah. Entah mungkin ada pohon besar di sana atau ada batu mungkin daerah sana yang memang cukup tua atau cukup lama lah ada di sana. Iya. Nah, tapi sekarang sampai saat ini masih ada gangguan-gangguan gitu nggak sih? Iya masih ada, tapi yang itu tuh melindungi nenek aku, ngelindungin gitu. Iya, penjaga lah berarti ya. Iya, jadi penjaga. Jadi tidak ada niat buruk, tapi untuk menghalau yang lain-lain yang mungkin buruk. Ya. Oke, siap. Andi, terima kasih banyak ya Andi ya. Oh ya, sama-sama. Oke, thank you. Ya. Oke, itu tadi Andi yang udah share pengalamannya di Spooky for Nightmare Side, yang dia melihat sosok harimau putih yang besar sekali. Ya, ini sosok yang biasanya muncul di tempat-tempat yang sakral. Gitu, serem. Selanjutnya ada siapa lagi di Spooky for Nightmare Side? Ini dia. Insan muda, kita lanjut ke Spooky for Nightmare Side selanjutnya, dan malam ini kita tersambung sama Tiara yang lagi ada di Jakarta. Halo Tiara. Halo Adimas. Apa kabar Tiara, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat juga. Amin. Duh, seru banget. Udah lama aku gak ke Jakarta. Oke. Tiara, ada pengalaman apa nih yang pengen kamu ceritain di Spooky for Nightmare Side malam ini? Oh iya, ini sebenarnya sih aku mau ceritain pengalaman pribadi aku. Setelah nenek aku meninggal itu aku banyak ngalamin hal-hal yang horor ya Adimas. Oke, gimana? Oke, jadi awalnya aku mau ceritain almarhum nenek aku semasa hidupnya dulu ya. Jadi kalau orang dulu itu kan Adimas biasanya dia tuh, aku dengernya tuh banyak pegangan gitu ya. Oke, nah itu aku memang diceritain sama neneknya waktu hidup. Aku manggilnya emak kebetulan. Nah, emak semasa hidupnya itu dia kebetulan orang tuanya sudah meninggal. Dia hidup dengan nenek kakeknya gitu, yang buyut aku lah istilahnya gitu ya. Emak aku tuh bercerita dulu itu dia itu dapat tugas dari kakek neneknya untuk memberi makan satu makhluk yang memang pegangan dari kakek neneknya itu. Oh, dikasih makan? Iya, aku kurang tanya dulu tuh yang dimaksud makanan itu seperti apa tuh aku nggak tahu. Cuma memang hampir setiap hari itu taruh di satu pohon. Kayak gitu, sajen gitu makanannya itu berarti ya? Kenapa? Kayak sesajen gitu maksudnya? Iya, mungkin seperti itu ya. Nah, setelah itu dia rutin ngelakuin tuh hampir setiap hari sampai ketika nenek kakeknya itu meninggal, Dimas.
Nenek kakeknya itu meninggal. Nah, yang kebiasaan dia setiap hari memberi makan itu nggak dilakuin lagi. Tapi ternyata si makhluk ini ngikut ke emak aku itu, nenek aku ya. Oke. Ya, nah semasa hidup semenjak. Jadi kayak istilahnya sebenarnya nenek aku tuh dikasih. Kita sebut makhluk itu si hitam, yang dibilang emak aku tuh si hitam itu. Si hitam. Si hitam itu, iya, si hitam itu dikasih ke emak aku ini. Dikasih ke emak, tapi emaknya tuh kayak nggak menerima. Mungkin karena dulu emak yang memberi makan, jadi makhluknya ini kayak ada ikatan, nggak ngerti juga sih, aku kurang paham ya. Akhirnya dia nggak nempel deh mas, nggak nempel. Tapi pengaruhnya ini nenek aku jadi sensitif apapun. Dia setiap dia pergi kemana terus nempatin rumah, dia tuh selalu ngalamin hal-hal mistis intinya kayak gitu. Sampai akhirnya nenek aku di masa-masa akhirnya itu ada kejadian lah, istilahnya agak susah gitu ya Mas ya, karena pengaruh si hitam ini. Karena kan aku dan keluarga sudah berunding ya, ini kenapa, karena kalau nggak salah aku itu perlu waktu 4 hari, jadi nenek tuh kritis gitu, si Imani kritis dalam waktu 4 hari. Sampai akhirnya hari ketiga itu kita mendatangkan orang yang bisa gitu untuk ini kenapa gitu. Sampai akhirnya orang itu menjelaskan bahwa sebenarnya nenek udah nggak ada, cuman masih nyangkut karena ada si hitam ini gitu. Setelah dibersihkan, ya aku juga kurang paham ya, setelah dibersihkan segala macam, besoknya nenek sudah nggak ada. Nenek sudah nggak ada. Terus itu siang ya, pas malamnya itu aku mimpi aja mas, aku mimpi nenek emak aku ini datang ke aku. Dia cuman senyum doang. Dia ngasih aku cincin aja mas, dia ngasih aku cincin. Cincin? Itu berasa, cincin ya, itu berasa banget di aku. Dia ngasih aku cincin dan dia nyium pipi aku. Itu wanginya tuh sampai aku bangun tuh aku masih apa ya, masih kayak cium wangi itu, wangi banget ya. Kamu cincinnya kamu pakai apa gimana pas di mimpi itu? Dalam mimpi itu aku dipakein Dipakein gitu. ya? Dan jadi, memang langsung tapi pas aku bangun aku cari cincinnya nggak ada ya. Maksudnya kerasa kepake ya? Iya, kerasa kepake. Itu kejadian gitu. tahun berapa sih? Itu kalau aku nggak salah 2006 tadi mas. Oke, lanjut 2006. Nah setelah itu aku cerita sama mama, maksudnya ini artinya apa ya, aku kan kurang paham ya, karena sebelumnya aku nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian yang kayak gitu, cuma dengar doang dari emak aja gitu. Nah setelah besoknya itu aku tidur seperti biasa. Nah dalam mimpi aku tuh aku mimpi ada cewek, si tante ini terbang di atas rumah aku gitu. Aku mimpi kayak gitu. Nah paginya tetangga aku heboh karena ternyata tetangga aku ada yang ngelihat itu benar di atas. Jadi mimpi aku benar untuk yang pertama kalinya. Setelah aku dikasih cincin. Nah malam berikutnya sama aku kan tinggalnya di daerah situ juga. Aku mimpi ada cewek rambutnya pendek, jalannya tuh bukan jalan ya, dia terbang tapi palanya tuh miring gitu loh Mas. Dia tuh, nah dalam mimpi aku kayak gitu. Besoknya om aku juga cerita dia melihat hal yang sama dengan apa yang aku lihat. Yang ketiga kalinya berikutnya itu om aku juga, aku ngelihat jumping candy. Aku mimpi ada jumping candy di samping pohon dekat rumah aku, dan ternyata untuk ketiga kalinya aku benar gitu. Jadi setelah dikasih cincin itu aku ngalamin banyak banget hal horor tuh Mas. Sampai sekarang nggak? Terus itulah lanjut lagi ketika aku ngekosnya Mas. Ditanya itu kalau nggak salah itu tahun 2011. 2011 itu aku udah mulai mengalami beberapa kejadian horor, salah satunya di kosan aku nih. Aku kos itu di sekitar Jakarta Utara. Jakarta Utara itu aku kerja seperti biasa, tapi malam itu setiap malam aku selalu diganggu aja Mas. Selalu diganggu dengan anak kecil, suara anak kecil lagi main rame banget Mas.
Sampai akhirnya ada satu malam yang ada yang manggil aku, kayak nama panggilan aku kan Rara, dia tuh manggil aku kayak Rara, terus dia ketawa gitu. Itu aku tuh bener-bener langsung bangun dan antara takut tapi kesel juga karena besoknya aku mau kerja kan, aku selalu digangguin. Itu malam ini gitu. Pas besoknya itu aku ngalamin hal kejadian yang pokoknya berisik banget, banyak anak kecil, sampai akhirnya aku putusin untuk pindah. Terakhir aku pindah itu ada kejadian aku gathering kantor di salah satu pulau Seribu. Jadi ada pengalaman gini ya, kalau misalkan cewek lagi halangan gitu ya Dimas, tadi kan itu dibuangnya itu harus benar gitu, dipikirnya harus benar gitu. Dan aku selalu punya dan aku selalu punya kebiasaan itu untuk buang di rumah gitu. Entah kenapa pada saat itu di pulau itu tuh rasanya aku pengen buang aja gitu di situ, kayak buang aja, padahal aku nggak pernah ngelakuin kebiasaan itu. Sampai akhirnya aku pulang ke kosan, tiba-tiba aku tidur, terus dalam mimpi aku tuh ada pocong tuh mukanya hancur Adimas, dan itu pocongnya tuh tinggi banget dan mukanya hitam, terus muka kebakar gitu lah Dimas. Itu 3 hari aku dihantuin sama pocong itu. Iya, aku itu bener-bener stres banget, sampai aku tuh nggak berani tidur di kamar sendiri, sampai harus tidur di kamar temen aku gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama temennya adik aku yang bisa, dia menjelaskan ini begini. Oh ya sudah, itu diusir sudah. Sampai akhirnya masa-masa aku udah bener-bener kebetulan keluar kerja dan bener-bener capek untuk ngekos di situ. Terakhir aku mimpi ada Tante Kun datang ke kamar aku. Jadi kosan aku itu di tangganya itu tangga masih kayu. Di sela-sela tangga itu ada kamar yang khusus untuk asisten rumah tangga, dan itu ada kaca gede banget ini. Nah, aku memang ngerasa ada sesuatu di situ nih Dimas. Ada sesuatu. Sampai akhirnya aku mau pindah, tiba-tiba ada Tante Kun nyamperin ke kamar aku. Dia bener-bener yang ngasih tahu kayak selama ini dia yang gangguin dalam mimpi. Aku juga nggak ngerti ya kalau hal-hal kayak gitu kan kontak batin ya Dimas. Jadi kayak aku ngeliat gitu, dia kayak nyebutin kayak emang selama ini dia yang gangguin dan dia dari kaca itu. Wah, aku nggak bisa jelasin kan, dalam mimpi aku tuh aku kayak ngejenggut dia karena saking aku keselnya setiap malam tuh gangguin terus gitu. Dan aku yang mikir kayak ini beneran atau enggak ya, aku jenggut. Aku tanya lagi temen aku yang bisa, ternyata benar lagi gitu. Jadi aku selama ini tuh masih ngeraba-ngeraba, ini benar nggak sih, dan aku langsung berusaha mencari orang yang bisa untuk menjelaskan ini aku sebenarnya kenapa gitu. Sampai saat ini masih kayak gitu? Sampai saat ini masih kayak gitu Mas. Masih ya? Kalau masihnya tuh kayak hal yang lebih parahnya lagi, 2 tahun belakangan ini aku cepet banget ada yang nempelin, terus ada orang juga yang ngerjain gitu. Jadi kayak kalau mau dibilang capek ya Dimas, cuman sampai sekarang juga aku nggak ngerti yang bisa menjelaskan ini siapa gitu. Kebetulan aku kan senang banget sama jurnalisa juga ya, jadi aku banyak dapat jawaban dari aku nonton jurnalisa itu gitu. Jadi mulai bisa ngehandle rasa takut, mulai kalau ini kejadian begini aku harus apa gitu lah Dimas. Oh iya, mungkin kalau dari aku sih kayaknya itu pengaruh dari cincin yang kamu pakai deh. Jadi secara spiritual si cincin itu memang ada nempel di kamu gitu. Jadi ada beberapa memang kejadian-kejadian yang mungkin aku juga pernah tahu, ngambil sesuatu atau pakai sesuatu dan lain-lain yang memang secara kasat mata tidak terlihat, tapi orang itu memakai, misalnya ada kalung lah atau cincin
atau benda apapun itu yang terpegang, yang dibawa dan lain-lain, secara spiritual atau secara gaib, secara batin itu terpakai, tapi secara kasat mata itu nggak kelihatan memang. Dan itu harus, ya kalau mau dihilangkan ya kayaknya cincinnya harus dicabut, harus dibuka gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang mengerti itu dan bisa membantu kamu untuk membuka cincinnya itu. Sepertinya sih itu. Oke, karena memang relate banget ya dari dikasih cincin itu sampai sekarang tuh. Iya. Ya aku nggak nemu jawabannya kenapa bisa langsung bersinggungan terus dengan hal-hal yang kayak gitu. Kalau dibilang capek sih sebenarnya capek ya Mas, karena kan aku nggak paham gitu ya. Iya. Jadi aku terus mencari jawabannya. Ya mungkin bisa jadi ketika kamu datang ke satu tempat, di mana di tempat itu ada sosok-sosok yang bersinggungan dengan apa yang kamu bawa, itu jadinya akan mengganggu kamu gitu. Jadi dalam hal ini misalnya taruhlah kamu ini pakai si cincin yang ngejagain kamu nih misalnya ya, yang dititipin ke kamu, dan ini ngejagain kamu dari hal-hal yang aneh-aneh misalnya. Tapi ketika kamu datang ke satu tempat, ada bentrok nih sama sosok-sosok yang ada di sekitar kamu tempat itu, misalnya tadi di kosan contohnya, makanya akhirnya kamu digangguin terus karena apa yang kamu bawa itu bentrok sama apa yang ada di sana. Mereka nggak suka nih sama apa yang kamu bawa gitu, padahal kamu nggak tahu apa-apa kan. Iya, Ya, itu padahal dia, kamu tuh Dimas. misalnya bawa si pusaka itulah, contoh misalnya si benda pusaka itu, cincin itu, dan ketika kamu datang ke tempat itu bentrok lah sama kekuatan yang ada di sana, nggak cocok atau gimana, akhirnya kamu diganggu untuk pergi dari situ. Kayak gitu sih. Tapi ketika kamu ada di satu tempat dan kamu nyaman, oh nggak ada apa-apa nih sini mah, berarti sosok yang ada di sana nggak bentrok dan welcome sama apa yang kamu pegang itu atau apa yang kamu bawa. Simpelnya sih itu kenapa kamu diganggu mungkin. Oke. Berarti ya mungkin lebih mencari tahu orang yang bisa membantu aku untuk menjelaskan tentang cincin itu dan bagaimana cara untuk ngelepasinnya itu ya, karena kan kita nggak melihat. Iya, itu memang secara spiritual sih. Nanti mungkin saya kenalkan sama Bang Jeff ya. Oh, aduh Jeffrey. Yang kayak gitu-gitu sih kayaknya harus Jeffrey sih yang akan menyelesaikannya, dan mungkin nanti kamu dikasih oleh-oleh minyak happy ya. Biar, enggak, terima kasih Adimas. Biar kamu bisa melihat cincinnya gitu. Biar kamu bisa melihat cincinnya. Adimas, terima kasih. Saya sudah melihat efeknya bagaimana. Efeknya bagaimana ya udah. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat selalu. Kasih, semoga nggak ada apa-apa lagi. Ya, yang penting di dalam kamu niatnya aja baik. Kalau kamu, jadi ada beberapa orang yang ketika tahu punya sesuatu itu jadi berubah gitu, ngerti nggak? Kayak misalnya banyak orang kan yang nanya, Kak Dimas liatin dong di belakang aku ada siapa misalnya, atau siapa yang jagain aku dan lain-lain. Nah biasanya aku nggak pernah ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu karena ketika dikasih tahu nih, oh yang jaga kamu sosoknya ini, mereka akan secara alam bawah sadar mereka akan berubah gitu sifatnya. Jadi kayak ada, wah tenang aja deh, gue ada yang jagain, jadi sompral lah, jadi apa dan lain-lain. Nah diyakinin aja dalam hati kamu tetap jadi orang yang baik deh, seperti itu ya. Oke Adimas. Oke, terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih Adimas. Tiara, thank you banget sudah cerita-cerita di Spooky Phone Nightmare Side. Bye. Oke, itu tadi pengalaman terakhir di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Banyak ya hal-hal yang bisa kita petik dari ceritanya Tiara di Jakarta ini, yang ternyata ada hal-hal yang di luar logika yang bisa terjadi di alam kita ini. Dan ketika kamu sudah pernah mengalaminya sendiri, kamu akan berpikir bahwa hal-hal yang tidak logis ini akan bersifat logis pada akhirnya. Terima kasih banyak yang udah nonton Spooky Phone Nightmare Side. Kalau kamu ingin ditelepon dan cerita langsung barengan di Masta, kamu bisa langsung
kirim email ke nms@ardanradio.com dengan subjek Spooky for Nightmare Site. Yang kamu kirimin cuma nomor aktif kamu atau mungkin sedikit gambaran cerita yang mau kamu ceritain. Tungguin, siapa tahu kamu yang bakalan di masa telepon di Spooky for Nightmare Site selanjutnya. Di Mas Talabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky for Nightmare Site ini sendirian.